Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Ibu Profesor Ova, Dekan FK KMK UGM, yang terhormat Ibu Menteri yang sudah lagi di sini ya, dan terhormat Bli Ari. Apa kabar Bli Ari? Terima kasih banyak untuk selalu dukungannya yang menjadi koordinator buat kita-kita di staf khusus Presiden ini. Dan semuanya untuk peserta, apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, apalagi di saat COVID semua ini, jangan lupa imunitas selalu dijaga dan prokesnya yang sangat ketat banget. Itu. Ya, perkenalkan saya Angki Yudhistia sebagai staf khusus Presiden, anak buahnya Bli Ari. Ya, jadi saya juga sebagai penyandang disabilitas. Nah, saya penyandang disabilitas, saya tuli. Jadi saya juga menggunakan alat bantu dengar. Sebentar, alat bantu dengar. Nah, ini jadi pakai alat nih. Jadi saya tuli dan saya ditugaskan secara khusus oleh Bapak Presiden untuk kelompok-kelompok teman-teman disabilitas, kelompok teman disabilitas. Jadi hari ini senang banget kepada penyandang disabilitas, dan kebetulan sebulan kemarin kita melakukan kunjungan kerja kepada beberapa kepala daerah Jawa dan Bali untuk percepatan vaksinasi penyandang disabilitas. Itu. Jadi kita bicara tentang disabilitas. Kenapa harus vaksinasi segera dipercepat untuk penyandang disabilitas? Ini ada materinya. Silakan panitia untuk materinya. Nah, baik, ini kita bahas hari ini ya semuanya tentang urgensi vaksinasi COVID bagi penyandang disabilitas. Next. Nah, sesuai yang tadi kalau arahan Bapak Presiden udah lengkap dibahas oleh Bli Ari, Bapak Presiden tuh selalu Bapak mengatakan arahan beliau tentang diteruskan, dirampungkan vaksinasinya biar cepat terbangun kekebalan komunal, herd immunity-nya, kerjasama semua dengan beberapa pihak. Jadi berikut, next. Nah, kita bahas penyandang disabilitas. Banyak yang menganggap disabilitas itu apa saja. Yang kita tahu, jumlah penyandang disabilitas yang paling terbaru mengutip dari Indikator Kesejahteraan Rakyat 2020 BPS dan Risdeknas Kementerian Kesehatan 2018, jumlah penyandang disabilitas ini adalah 38 juta jiwa. Banyak banget ya semuanya. Jadi ini kayaknya udah bikin provinsi sendiri ini, mengalah-ngalahin provinsi Jawa Barat ini, sangat banyak banget. Dan penyandang disabilitas itu paling terbesar itu ada di Jawa Barat. Ada di Jawa Barat itu penyandang disabilitas itu kurang lebih sebanyak 8 juta. 8 juta lebih. Nah, kalau untuk Yogyakarta itu kurang lebih penyandang disabilitasnya hampir 1 juta. Hampir 1 juta penyandang disabilitas untuk di daerah istimewa Yogyakarta. Gitu. Jadi karena melihat banyaknya populasi penyandang disabilitas ini, ada 5 ragam penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas sensorik, penyandang disabilitas motorik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas ganda. Nah, ini memiliki kekhususannya sendiri. Nah, artinya banyak banget penyandang disabilitas yang genetik dan non genetik. Kalau genetik itu memang dari lahir, Yang non genetik itu banyak banget penyandang disabilitas itu yang karena kecelakaan, ya kan, kecelakaan kerja ataupun hal-hal yang terjadi. Jadi penyandang disabilitas ini cukup kompleks isunya, Dan kita tahu bahwa Bapak Presiden itu selama 2019 dan 2020 telah mensahkan beragam kebijakannya. Karena kita tahu bahwa penyandang disabilitas ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, dan itu dari DPR. Nah, dari DPR ini pemerintah pusat pun mengeluarkan
kebijakan-kebijakan sesuai amanah dari undang-undang tersebut. Nah, ini tentang apa? Tentang semua mencakup, nggak hanya tentang sosial aja, tapi tentang ketenagakerjaan, tentang pendidikan, fasilitas umum, terus bencana bencana alam dan non alam, dan beragam macam hal lainnya tentang penyandang disabilitas. Jadi penyandang disabilitas ini bukan hanya dipandang sebagai isu sosial, tapi dipandang sebagai humanity atau human right. Nah, itu ada di sekitar kita sehari-hari. Gitu. Next. Nah, jadi kita bicara tentang vaksinasi. Teman-teman, kalau penyandang disabilitas, kita tahu bahwa kalau penyandang disabilitas sampai terpapar COVID itu kan sendirian. Sulitnya penyandang disabilitas itu untuk isolasi mandiri itu agak sulit banget karena pasti bergantung dengan orang lain karena keterbatas banyak hal. Terlebih kalau tidak divaksin artinya gejalanya tuh akan semakin berat. Kalau semakin berat ini rumah sakit semua sedang penuh. Nakes kita juga banyak yang terpapar COVID juga, jadi semakin minim sekali, sehingga apabila ada di rumah sakit, semua nakes di sana tuh juga berusaha yang terbaik, tapi penyandang disabilitas pasti gap-nya tuh terlalu tinggi. Bagaimana berkomunikasi dengan nakes, bagaimana fasilitasnya dengan fasilitas kesehatan, ini cukup kompleks banget. Makanya ini penyandang disabilitas untuk diprioritaskan untuk segera divaksin. Apabila divaksin, artinya gejalanya akan lebih ringan. Sesuai dengan Bli Ari tadi bilang, ketika sudah divaksin itu bukan berarti kita udah bebas, enggak. Tapi kita tetap protokol kesehatan kita. Masker itu jangan sampai kendor banget, itu kan. Terus nggak menemukan cuci tangan, selalu bawa hand sanitizer dimanapun kita itu. Dan juga meminimalis berkerumun. Nah, terlebih kalau penyandang disabilitas tuli yang semuanya pakai masker, ini lebih sulit lagi. Makanya kita maksimalkan terus dengan masker sehingga kita membentuk kekebalan komunal gitu. Nah, karena kita tahu bahwa penyandang disabilitas ini makin banyak banget, maka dari itu kita kemarin beberapa bulan lalu berdiskusi dengan Pak Menteri Kesehatan bagaimana percepatan untuk penyandang disabilitas ini. Karena kita melihat bahwa banyak stakeholders atau pemangku ini cukup tidak terlalu memahami isu penyandang disabilitas. Ya kan, makanya dari itu dikeluarkanlah surat edaran dari Menkes, surat edaran nomor HK0201 Menkes 598 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat lanjut usia, penyandang disabilitas serta pendidik dan tenaga kependidikan. Makanya kita bilang kenapa inklusi. Inklusi ini bagaimana kelompok rentan ini dapat mengakses program-program baik pemerintah. Nah, makanya dari surat edaran Pak Menkes ini mengatakan bahwa pertama, kemudahan akses, memberikan prioritas fasilitasi dan kemudahan akses bagi masyarakat lanjut usia dan penyandang disabilitas untuk mendapatkan pelayanan vaksin COVID-19. Bagaimana cara percepatannya? Yaitu melakukan percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 melalui fasilitas pelayanan kesehatan dan sentra-sentra vaksinasi COVID-19. Jadi kemarin ketika saya dan tim juga kita melakukan kunjungan kerja kepada kepala daerah untuk dapat menjadi perhatian bahwa penyandang disabilitas ini untuk diinklusivitaskan mendapatkan kesempatan untuk vaksinasi. Nah, jadi kita tuh perjalanan Jawa dan Bali dari Jawa Barat, Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Jadi setiap daerah ini memiliki otonominya masing-masing dan
bagaimana wewenangnya masing-masing disesuaikan kepala daerah. Tapi dari Kementerian Kesehatan, vaksin-vaksin untuk penyandang disabilitas akan segera didistribusikan. Diserahkan kembali kepada kepala daerah masing-masing. Karena kepala daerah masing-masing pasti satu punya data sendiri. Kedua, punya sentra-sentra tersendiri. Jadi, ini tergantung dari data. Permasalahan kita ini adalah data. Database itu menjadi masalah paling terbesar di kita. Karena kenapa? Karena banyak yang terdata, tapi disabilitasnya tidak terdata. Nah, itu yang menyulitkan. Karena menyulitkan kenapa? Karena nggak semua penyandang disabilitas ini bisa lolos divaksinasi. Contoh, seperti intelektual atau disabilitas mental, ini membutuhkan konsultasi terhadap dokternya dulu. Apakah diperbolehkan atau tidak? Karena kan kebanyakan intelektual dan mental itu kan masih mengkonsumsi beberapa obat. Dan itu harus dikonsultasi dulu. Jadi jangan sampai itu datang, terus habis itu ditolak, jadinya kecewa. Gitu. Jadi dari awal dikonsultasi dulu kepada dokternya masing-masing. Tapi untuk penyandang disabilitas lainnya, selama ini kita di Jakarta, KIPI-nya masih aman sama seperti yang lainnya. Masih seperti ngantuk, lapar, itu masih standar. Belum ada gejala-gejala yang serius setelah habis vaksinasi dosis 1 dan dosis 2. Jadi alhamdulillah KIPI yang dialami oleh penyandang disabilitas ini sama dengan teman-teman non-disabilitas. Nah, jadi untuk teman-teman disabilitas jangan takut untuk divaksin karena vaksin ini benar-benar halal, benar-benar aman. Jadi nggak perlu takut gitu untuk divaksin gitu. Jadi penyandang disabilitas dapat datang ke sentra yang sudah tersedia di daerahnya masing-masing. Jadi sentra itu tidak boleh menolak penyandang disabilitas untuk divaksinasi. Jadi karena kita selama ini dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sudah melakukan sinergitas, insya Allah akses untuk kemudahan penyandang disabilitas itu cukup aman, jadi tidak boleh ditolak gitu. Nah, karena kolaborasi semua pihak ini, kita melakukan kerjasama dengan komunitas, organisasi lokal, pihak swasta untuk vaksinasi ini dipercepat gitu. Sebagai contoh ini, jujur saya sebagai penyandang disabilitas tuli ini mengalami terpapar COVID itu sekitar 1,5 bulan lalu. Dengan CT itu 13 dan itu rendah banget. Sampai dokternya bilang, Bu, udah divaksin atau belum? Gitu. Udah, beruntung sudah divaksin. Karena kenapa? Kalau dengan CT 13 belum divaksin, itu udah drop banget. Ini udah masuk rumah sakit, udah masuk ICU, udah banyak hal. Jadi beruntung udah divaksin, jadi gejalanya tuh ringan banget. Gejalanya ringan dengan CT 13. Jadi gejalanya tuh paling nggak bisa nyium, terus nggak bisa makan enak karena lidahnya kaku. Demam tuh juga palingan cuma 1 hari aja. Sisanya karena keluarga kena COVID juga, sisanya bisa mengurus keluarga yang terpapar COVID. Karena jadi aku ngerasa bahwa pentingnya vaksin itu ini. Jadi gejalanya itu lebih ringan. Bagaimana yang belum divaksin? Apalagi isolasi mandiri sendiri, ke rumah sakit sendiri. Jadi inilah pentingnya divaksinasi. Yuk, sekarang kita vaksin yuk. Nggak apa-apa kok divaksin. Karena jangan sampai kalau kita terpapar COVID, terus kita panik. Terus kita bingung mau ngapain. Justru karena kita sudah divaksin, gejala jadi ringan. Intinya adalah cuman istirahat sama makan yang banyak. Makan banyak aja. Karena kalau untuk vitamin atau untuk obat-obat itu sudah disediakan oleh dokter atau puskesmas yang terdekat. Nah, yang paling utama ketika terpapar COVID itu jangan takut untuk lapor ke RT. Karena dari RT ini kita bisa bisa diawasi. Apalagi sebagai penyandang disabilitas. Kalau ada apa-apa siapa yang nolongin, ya kan? Jadi jangan pernah takut untuk melapor ke RT karena baik RT maupun Satgas apabila terdetek penyandang disabilitas yang terpapar COVID, apakah itu sudah divaksin atau belum divaksin, ini
cukup baik secara dihandle. Karena kenapa? Karena kita di pemerintah pusat ini sudah berusaha melakukan pola komunikasi yang masif bahwa penyandang disabilitas ini harus diprioritaskan apabila terjadi apa-apa, kita sudah tahu cara menghandle-nya karena peraturan pemerintahnya sudah ada, gitu. Jadi ini kolaborasi semua pihak, disiplin semua pihak. Kita, lingkungannya kita, jadi bukan hanya ini loh tugas pemerintah, enggak. Tapi ini kolaborasi semua pihak, sinergitas semua pihak bahwa penyandang disabilitas ini itu dilindungi. Dan kemarin itu saya sempat ngobrol juga sama Ibu Ganjar, itu punya program bagus banget, Jogo Tonggo. Nah, melihat tetangganya masing-masing, diingatkan kembali tetangga masing-masing. Jangan lupa ya untuk vaksin. Kalau ada yang terpapar, dilihat lagi tetangganya. Karena penyandang disabilitas itu akses informasinya tuh gap-nya jauh banget. Untuk hoax itu lebih banyak lagi. Karena jadi bingung. Nah, makanya gimana caranya bisa dilindungi itu adalah Jogo Tonggo. Melihat kembali tetangga-tetangga, menengok kembali tetangga-tetangga bahwa tetangga kita aman, baik penyandang disabilitas ataupun bukan penyandang disabilitas. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, next berikutnya. Nah, jadi kita bicara nih tentang vaksinasi. Saat melakukan vaksinasi ini menarik karena pada waktu pilot project kita di Jakarta di sentra vaksinasi Senayan ini komunikasinya ini luar biasa menjadi pelajaran. Karena kenapa? Karena ternyata mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas itu disesuaikan dengan ragam disabilitasnya. Jadi itu maksudnya tuh gimana? Maksudnya tuh misalnya disabilitas fisik. Kalau fisik terdapat fasilitas yang aksesibel seperti pengguna kursi roda dan tongkat kruk yang tidak bisa mengakses tangga sehingga harus disediakan rem atau tanjakan yang memadai. Jadi banyak banget tempat sentra-sentra vaksinasi yang tidak akses. Nah, ini menjadi PR banget untuk penyandang disabilitas. Jadi ketika pakai kursi roda, tahu-tahu nggak akses, nah itu bingung. Nah, itu yang ketika menjadi inklusivitas, dia nggak bisa mendapatkan vaksinasi karena aksesnya. Bahkan naik tangganya banyak. Nah, jadi ini adalah tantangan penyandang disabilitas ketika mendaftar vaksinasi ini adalah tempat yang akses. Gitu. Lalu berikutnya, disabilitas intelektual dan mental. Tenaga pendamping yang terlatih. Untuk menyediakan tenaga pendamping ini dapat bekerja sama dengan berbagai stakeholders, dengan komunitas atau penyandang disabilitasnya sendiri. Jadi, intelektual dan mental, misalnya contohnya tunagrahita, ya kan, ADHD, bipolar, dan lain-lainnya, itu autism, itu termasuk intelektual dan mental yang butuh pendamping. Apabila vaksinasi yang terdaftar itu adalah untuk penyandang disabilitas, itu sudah pasti dengan pendampingnya juga divaksinasi. Karena ini sudah satu paket. Karena autism atau tunagrahita dan segala macam hanya bisa mengenal pendamping yang terdekat. Pendamping yang terdekat saja. Kalau misalkan dengan orang lain, dia kan pasti kaget, dia nggak mau. Emosinya akan berlebih di saat hari vaksinasi, apalagi di saat vaksinasinya. Ini pun tenaga kesehatan pun juga memberikan kenyamanan untuk teman-teman autism, teman-teman intelektual, bahwa oh nggak apa-apa kak, vaksinasi seperti apa. Yang bisa menenangkan itu adalah pendampingnya. Jadi pendampingnya ini pun turut divaksin juga. Jadi waktu jadi pelajaran kita di Jakarta, ini pendamping boleh ikut divaksin. Jadi ini percepatannya juga lebih cepat. Penyandang disabilitas dapat, keluarganya juga dapat. Nah, tidak disesuaikan dengan domisili KTP kan, dimanapun sekarang bisa. Jadi justru lebih cepat karena dengan termasuk pendampingnya. Gitu. Dan terakhir ini perihal disabilitas sensorik. Disabilitas sensorik tunanetra atau low vision disability itu banyak banget dia bingung nih kemana nih
arah sentra vaksinasi yang harus harus diarahkan gitu. Jadi itu yang diperlukan kesigapan panitia sentra. Ketika ada tunanetra, udah langsung tahu nih mau dibawa kemana, jangan ditarik aja, kaget nanti teman-teman yang buta, kaget kan. Jadi ditanya dulu mau kemana, mau daftar, atau mau apa segala macam. Nah, itulah kemampuan panitia untuk bagaimana menghandle penyandang disabilitas. Dan terakhir, ini juga teman-teman tuli. Teman-teman tuli akses komunikasinya susah. Dan untuk bahasa isyarat, nggak semua sentra itu ada juru bahasa isyarat yang dapat berinteraksi dengan jelas kepada peserta vaksin tuli. Nah, penyandang tuli ini boleh membawa pendampingnya, boleh dibawa. Jadi untuk membantu komunikasi. Jadi jangan sendirian. Karena kenapa? Karena banyak kosakata yang kesehatan itu cukup sulit dimengerti oleh teman-teman tuli. Jadi sebaiknya bawa pendamping, ibu, bapak, ataupun kakak, adik, itu dibawa aja pendampingnya. Jadi bisa sekalian daftar juga. Karena biar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan yang pasti di saat memvaksin ini harus dalam keadaan sehat. Jadi keadaan sehat inilah jangan sampai kita dalam keadaan sakit terus kita mau divaksin gitu, nanti malah membahayakan diri. Jadi saat di asesmen ini harus jujur sejujurnya. Nah, yang paling utama ini adalah panitia, relawan yang benar-benar paham dan mengerti bahwa penyandang disabilitas ini butuh diakomodir sesuai dengan ragam-ragamnya. Nah, makanya target kita ini masih panjang banget. Jadi penyandang disabilitas ini harus segera divaksin. Tapi dalam jangka waktu bulan ini kemarin dari tadi malam banget dari Kementerian Kesehatan bilang bahwa kita segera mengalokasikan sebanyak 230.000 dosis penyandang disabilitas yang akan segera kita vaksin. Jadi dalam PPKM darurat ini tantangannya adalah bagaimana kita bisa membuat percepatan vaksinasi kepada penyandang disabilitas. Makanya kita butuh sinergitas kita bersama. Baik sentra, pemerintah, daerah, swasta, dan organisasi. Nah, jadi senang banget nih kalau kita bisa berdiskusi seperti ini. Dari Kagama juga punya interest bagaimana akses inklusivitas untuk vaksinasi. Dan kebetulan kemarin juga sempat ngobrol juga dengan Ketum Kagama untuk bagaimana ini teman-teman disabilitas untuk segera dapat dipercepat vaksinasi. Yang paling utama adalah relawan, pendamping. Dan yang paling utama, banyak banget penyandang disabilitas itu yang nggak mau divaksin karena informasi hoax-nya itu cukup banyak sama teman-teman penyandang disabilitas. Karena mereka merasa vaksin ini nanti kalau saya kenapa-napa gimana gitu. Jadi butuh banget diedukasi. Jadi yang bisa mengedukasi ini nggak sepenuhnya menjadi ini adalah butuh bantuan dari semua pihak untuk edukasi vaksinasi seperti ini. Jadi senang banget Kagama ini bisa menjadi perpanjangan tangan untuk dapat membantu mengedukasi kepada teman-teman disabilitas bahwa vaksin itu aman dan halal. Dan mudah-mudahan percepatan vaksinasi untuk disabilitas dapat terrealisasikan sehingga kita bisa membentuk herd immunity. Dan setelah itu kita bangkit untuk ekonomi, karena penyandang disabilitas ini sudah sangat terpuruk sekali ekonominya. Maka dari itu, yuk kita sama-sama mudah-mudahan vaksinasi penyandang disabilitas segera dipercepat. Sekian, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.